Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas terkait situasi-situasi di Manchester United dan ada beberapa berita baru yang menurutku menarik untuk kita bahas bersama. Oke, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Masih mengenai kelanjutan dari kekalahan Manchester United melawan Liverpool kemarin ya. Casemiro menjadi kambing hitam atas kekalahan menyakitkan United dari Liverpool pada hari Minggu, menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan klub mempertahankan gelandang veteran tersebut musim panas ini. Sebenarnya United telah mencoba untuk melepas Casemiro selama beberapa waktu, tetapi gajinya sebesar 375 pounds per minggu terbukti menjadi kendala yang tidak bisa diatasi. Hanya klub-klub besar di Arab Saudi yang akan menerima gaji sebesar itu untuk pemain yang akan berusia 33 tahun pada bulan Februari. John Murtoh pergi ke Timur Tengah pada bulan Desember untuk mencoba dan mengukur minat terhadap Casemiro. Tetapi manajemen memahami bahwa tidak ada tawaran konkret sebelum jendela transfer ditutup pada hari Senin malam. Dengan Manuel Ugarte yang terlambat direkrut untuk bisa tampil melawan Liverpool pada hari Minggu, Casemiro memulai permainan dan ditarik keluar pada babak kedua setelah kehilangan bola untuk 2 gol pertama Luis Diaz. Akan menarik untuk melihat berapa lama ia mempertahankan tempatnya di line up setelah Manuel Ugarte yang lebih muda memiliki semangat yang lebih tinggi. Oke, setelah kita semua melihat hasil pertandingan yang buruk antara Manchester United melawan Liverpool, memang ada individual error dari Casemiro yang mana itu membuahkan 2 gol bagi Liverpool. Dan setelah pertandingan memang ada beberapa orang yang menyalahkan Casemiro atas kekalahan tersebut, bahkan sampai kayak beredar Instagram story dari istri Casemiro bahwa Casemiro ini memenangkan 5 trofi Champions League. Pemain seusia Casemiro ini sudah tidak waktunya bertahan di Manchester United dan sudah selayaknya dia itu harusnya dilepas ke klub lain. Di bursa transfer kemarin memang sudah ada upaya untuk menjual Casemiro terutama di klub-klub Liga Arab. Karena memang dengan pemain seperti Casemiro yang secara usia sudah bukan masa prime-nya lagi, ketika ingin dijual, kendala utamanya adalah di gajinya yang sangat tinggi. Bahkan untuk Casemiro sendiri mungkin, ya nggak mungkin sih. Kayaknya memang pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Bayangkan gaji 375 pound sterling per minggu itu anjir, 7 M-an paling. So, itu 7 M itu gaji yang besar banget gitu loh. Bahkan kayak misalnya saya mati gak ngarap bisa dapat uang segitu. Nah, kesulitan utama adalah perihal gaji yang diterima oleh Casemiro. Bahkan semua klub di Eropa itu pasti akan kesulitan ketika harus menanggung gaji sebesar itu. Itu per pekan, belum per bulannya sudah berapa, per tahunnya berapa. Akhirnya tidak ada satupun klub yang memberikan penawaran konkret kepada Manchester United untuk Casemiro ini. Akhirnya sampai bursa transfer ditutup, ya tidak ada minat, akhirnya tidak jadi terjual Casemiro itu. Dan setelah kekalahan tersebut di sebuah interview lupa kemarin di mana Casemiro juga sempat mengeluhkan performanya yang memburuk di musim lalu itu disebabkan karena dia tidak cocok dengan taktik yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag, yang mana itu justru memperlihatkan kelemahannya, dan ia juga mempertanyakan mengapa Ten Hag tidak memanfaatkan keunggulannya gitu. Ya memang apa ya, di musim kemarin kan para pemain banyak yang cedera. Nah, selain banyak pemain yang cedera, Erik ten Hag juga mulai ingin menerapkan skema yang ingin ia gunakan gitu loh. Dan memang di beberapa pertandingan Erik ten Hag menerapkan formasi 4-1-4-1 gitu loh. Dilihat dari situasi ketika berada di atas lapangan, area yang di cover itu memang terlalu luas untuk Casemiro yang sudah usianya 33 tahun gitu loh. Harus mengcover area tengah itu seorang diri menurutku ya keteteran gitu loh, nggak akan bisa.
ya pasti ngoyo lah, Ji, pasti ngos-ngosan lah, Ji. Sedangkan di beberapa pertandingan kalau kita lihat memang Casemiro tampak tampak kebingungan gitu loh dari musim lalu karena area yang di cover terlalu luas, lalu beberapa pemain ini jaraknya juga seringkali berjauhan gitu loh. Alhasil Casemiro yang kepotokan sendiri untuk mengcover area tersebut. Akhirnya back pass lagi, terus beberapa kali ada individual error kayak salah passing, yang bahkan di pertandingan terakhir kemarin sampai berujung pada 2 gol itu kan yang sangat-sangat disayangkan. Dan menurutku memang wajar karena Casemiro mengatakan seperti itu karena dia sendiri pun kesulitan untuk mengimbangi formasi dan skema yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag. Namun kembali lagi ya, ini bukan hal yang baru. Ketika Manchester United mengalami kekalahan dengan skor yang besar, selalu ada orang yang dikambing hitamkan. Bahkan dari sebelum-sebelumnya seperti Harry Maguire, Marcus Rashford lah, sekarang Casemiro lah, itu sudah banyak. Dan memang itu yang cukup jadi pertanyaan, kenapa di setiap pertandingan Manchester United selalu ada individual error, selalu ada orang yang memiliki peran besar dalam kalahnya Manchester United. Ya terlepas apapun itu selalu aja gitu loh, nggak apa ya, nggak pernah selama 90 menit gitu para pemain semuanya secara keseluruhan fokus, secara keseluruhan menunjukkan fighting spiritnya bahwa mereka memiliki mentalitas sebagai pemenang. Itu jarang banget gitu loh. Ya kadang-kadang itu yang menjadi pertanyaan tersendiri mengapa Manchester United selalu seperti itu, selalu ada individual error dan bahkan itu bisa berakibat fatal gitu loh. Tapi melihat situasinya setelah jeda internasional memang akan ada kompetisi ya untuk posisi gelandang bertahan terutama karena Manuel Ugarte pun sudah resmi didatangkan dan harusnya dia bisa menjalani laga debut bersama Manchester United secepatnya ya. Melihat kondisi seperti sekarang ini, bahkan di 2 pertandingan terakhir Manchester United mengalami kekalahan yang cukup memalukan. Jadi pemain-pemain yang baru didatangkan ini harus segera mencapai match fitnessnya, harus bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi bagi Manchester United. Kita masuk ke berita yang kedua. Sebagian orang mungkin tidak banyak yang tahu seberapa perhatian di luar lapangan yang diberikan untuk Seko Kone yang baru berusia 18 tahun yang direkrut pada musim panas. Pihak Manchester United memahami bahwa ada rencana yang disusun untuk membantu pemain muda internasional Mali yang bergabung dari Wydad FC di tanah kelahirannya untuk tinggal di Inggris. Minggu lalu, makan malam bahkan telah diatur dengan beberapa pemain akademi untuk membantunya membentuk kelompok pertemanan. Sementara itu, ia juga telah diatur untuk tinggal bersama orang tua asuhnya guna memastikan anak muda itu tidak merasa terisolasi di negara baru. Kone berada di Carrington untuk menyaksikan tim U18 mengalahkan Liverpool selama akhir pekan dan orang dalam mencatat bagaimana Marcus Rashford juga datang untuk menonton pertandingan yang dijadwalkan sebelum sesi latihan tim utama. Dengan cepat memperkenalkan dirinya kepada Kone saat keduanya mengobrol di pinggir lapangan. Terlihat juga bagaimana pendekatan terhadap perekrutan berbeda dari yang lain dengan kepindahan Kone disambut dengan hati-hati dan jauh lebih sedikit keriuhan. Ada perasaan bahwa Kone yang dikejar oleh sejumlah klub musim panas ini akan segera naik pangkat begitu ia terbiasa hidup di Inggris karena bakatnya. Tetapi untuk saat ini, ia akan berpindah-pindah antara tim dan akademi. Perekrutan pemain akademi papan atas telah menjadi fokus utama musim panas ini di bawah tim kepemimpinan sepak bola yang baru, dan sementara kepindahan Kone telah diresmikan, United masih menunggu pengesahan dari Premier League dan Asosiasi Sepak Bola untuk Chidobe Martin, Samuel Lusal, dan bintang muda Australia James Offley. Memang dari beberapa berita terakhir untuk saat ini Manchester United ingin menunjukkan bahwa pemain-pemain baru dari luar Inggris itu bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan Inggris dengan cara ya menunjukkan kenyamanan bagi para pemain-pemain baru ini. Seperti ya kayak Seko Kone ini diperkenalkan dengan pemain akademi, diajak makan malam, lalu diajak melihat pertandingan U18 melawan Liverpool dan
Memang kemarin sempat beredar foto juga Sekokone ngobrol dengan Marcus Rashford. Hal itu menunjukkan keseriusan Manchester United untuk membuat pemain-pemain baru ini sangat nyaman ketika berada di Manchester United, dijauhkan dari beberapa media agar tidak ada keriuhan dari pemain yang masih muda ya, agar mentalnya bisa tetap terjaga, para pemain baru ini bisa tetap fokus bahwa tujuannya di Manchester United ini untuk mengembangkan bakatnya, bukan untuk menjadi seorang artis gitu ya kasarannya. Tujuanmu datang ke sini nih untuk main bola, untuk meningkatkan skill, untuk mencapai prestasi sebanyak mungkin. Jadi bukan untuk menjadi selebgram dan lain sebagainya, itu hal yang tidak dibutuhkan. Makanya di usia yang masih sangat muda itu benar-benar dibentuk kedisiplinannya gitu. Dibentuk lingkungan yang baik untuk dia, yang bagus untuk dia, dan agar dia bisa lebih mengembangkan bakatnya bersama Manchester United. Bahkan selain Seko Kone, kemarin juga Noser Mazraoui itu ketika baru datang ke Inggris dan menjadi pemain Manchester United, pihak manajemen juga memberikan kenyamanan bagi dia lewat mengenalkan fans Manchester United Muslim. Itu sempat dan dia diresmikan sebagai fans klub pertama untuk orang-orang Muslim bagi Manchester United. Apa itu namanya? Sebutan komunitasnya gitu. Aku lupa. Dan pihak manajemen juga menunjukkan masjid-masjid yang ada di sekitar Manchester agar mempermudah Noser Mazraoui untuk beribadah. Itu salah satu cara agar para pemain ini cepat beradaptasi dan nyaman ketika berada di Inggris gitu. Dan menurutku itu langkah yang bagus bagi Manchester United agar para pemain ini ketika berada di luar lapangan itu juga tetap merasa nyaman, tetap merasa seperti di rumah sendiri gitu loh. Keren lah. Itu hal yang bagus ya. Sisi-sisi lain dari manajemen di luar prioritasnya untuk para pemain di atas lapangan yang juga harus kita apresiasi gitu. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Salah satu alasan utama Erik ten Hag mempertahankan pekerjaannya adalah karena Ineos menyadari bahwa tidak adil untuk menghakimi pria berusia 54 tahun itu ketika infrastruktur di sekitarnya dianggap cacat. Dan Ashworth menggantikan John Murtough sebagai direktur sepak bola dan Darren Fletcher pindah ke staf pelatih untuk memungkinkan Jason Wilcock mengambil alih sebagai direktur teknis. Departemen medis terus berkembang di bawah Gary O'Driscoll yang diangkat sebagai kepala kedokteran olahraga setahun yang lalu. Sisi buruk Erik ten Hag sekarang adalah tidak ada alasan jika dia tidak bisa menghasilkan tim yang mampu meraih kemenangan di setiap pertandingan. Struktur di atas dan di bawahnya telah ditingkatkan, begitu pula skuadnya. Jika tim tidak memperoleh hasil yang positif, dan ini merupakan awal musim yang penuh tantangan, maka hanya ada satu perubahan yang tersisa untuk dilakukan manajemen. Oke, meskipun memang kemarin Omar Berada dan Ashworth menyampaikan statement bahwa pihak manajemen ini tetap full support Erik ten Hag. Tapi bentuk support itu tidak akan selamanya diberikan kalau Erik ten Hag sebagai pelatih tidak mampu memberikan hasil yang positif di setiap pertandingan. Dalam artian sebuah kemenangan ya. Karena meskipun Manchester United mungkin di musim ini bisa tetap meraih trofi Carabao Cup, lalu FA Cup, atau bahkan Europa League, itu tidak menjadi jaminan gitu loh. Percuma Manchester United memenangkan trofi, tapi ketika bermain di Premier League, ketika bermain di Liga itu sangat terseok-seok. Seringkali menerima kekalahan pun dengan skor yang besar. Bahkan untuk saat ini selisih gol Manchester United sudah minus gitu loh, minus 3. Itu menandakan bahwa ya di musim ketiga ini di musim ketiganya Erik ten Hag ini belum ada perubahan yang signifikan gitu loh dibandingkan dengan musim-musim lalu. Oke lah, secara permainan mulai terbentuk, pakemnya sudah mulai terlihat, gameplaynya dan lain sebagainya. Tapi di akhir pertandingan ya selalu menerima kekalahan yang cukup menyakitkan gitu loh. Dan situasi seperti ini kalau terus berlanjut ya percuma.
yaitu akan membahayakan dari Erik ten Hag sendiri gitu loh. Yang mana para manajemen juga pasti akan mengevaluasi di setiap pertandingan. Kalau misalkan tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, akan mengkhawatirkan situasinya Erik ten Hag di Manchester United gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan kalau memang hasilnya tetap seperti itu, ya pertengahan musim pasti akan ada pengganti baru bagi Erik ten Hag gitu. Dan siapapun itu kita masih belum melihat ke arah sana. Untuk saat ini memang fokusnya bagaimana Erik ten Hag bisa benar-benar membuktikan bahwa dia pelatih yang pantas bagi Manchester United. Itu. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Silahkan teman-teman sampaikan opininya di kolom komentar kalau ada perbedaan pendapat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.